Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan di saat yang indah ini untuk kembali sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya Alkitab pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena itu kita harus tetap terus berpegang teguh terhadap janji Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita, kita nggak gampang stres, kita nggak gampang tergoncang kejiwaan kita, karena kita tahu semua yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan digenapi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama kita pegang janji Tuhan, tetap berpaut kepada firman Tuhan, dan tetap terus melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan, sebab firman-Mu yang memerdekakan hidup setiap kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh jalan dan ketetapan Tuhan yang ajaib. Berbicaralah bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan kepada Yosua ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan Musa digantikan olehnya. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini kepada Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang perlu kita ingat adalah perkataan Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah janji Tuhan. Bukan perkataan manusia, bukan ucapan-ucapan manusia yang menyakiti hati kita yang kita ingat. Tetapi justru itu yang seringkali terjadi, gitu kan? Yang seringkali terjadi justru yang kita ingat bukanlah omongan Tuhan tentang kita, janji Tuhan terhadap kita. Yang seringkali kita ingat justru perkataan orang yang mengecewakan kita, perkataan orang yang nyakitin hati kita. Bahkan mungkin itu perkataan suamimu, itu perkataan istrimu. Mungkin itu perkataan mertuamu, menantumu yang sampai hari ini melukai hatimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ayo kembali ingat. Bukan perkataan manusia yang kita perlu ingat. Yang perlu kita ingat adalah perkataan Tuhan. Amin. Jangan engkau lupa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita memperkatakan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk menepati apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Kita memperkatakan firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati. Makanya dikatakan, agar engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kenapa? Karena dampaknya baik buat kita. Firman Tuhan katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan bukan cuma berhasil, engkau akan beruntung. Katakan berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Ada banyak orang mau berhasil, ada banyak orang mau beruntung, tapi tidak mau tertanam dalam firman Tuhan. Hanya suka-sukanya dia melakukan, ya yang penting saya kerjakan ini, saya kerjakan itu, suka-suka saya dong pendeta, ini kan hidup saya, ya kan? Gak bisa, saudara. Yang perlu kita ingat hari-hari ini bukanlah apa kata orang tentang kita. Yang perlu kita ingat bukanlah sesuatu yang membuat kita takut, sesuatu yang membuat kita khawatir dalam hidup kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perkataan Tuhan. Dan ucapkan itu. Perkatakan firman. Agar kita ingat. Karena iman timbul dari pendengaran,
pendengaran terhadap firman Kristus. Begitu powerfulnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 9 firman Tuhan bilang begini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kuasa firman dinyatakan dalam hidup kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan, setiap hari ayo perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap kali engkau menghadapi ketakutan, perkatakan firman, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Setiap kali engkau merasa khawatir akan kebutuhan hidupmu, percaya, perkatakan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah yang menyediakan. Aku percaya Engkaulah Allah yang mencukupkan. Engkaulah Jehovah Jireh. Perkatakan janji Tuhan. Ketika ada orang yang mencoba mengkhianati, mencoba menyakiti hidupmu, perkatakan, Tuhan, aku percaya Engkaulah hakim yang adil. Engkau akan menyatakan keadilan-Mu dalam kehidupanku. Perkatakan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita kuat gitu loh, saudara. Kalau kita mau jujur, ada banyak dari kita setiap minggu datang ke gereja, tetapi Senin sampai Sabtu kita mulai lemah. Kita mulai down, kita mulai stres, kita mulai khawatir. Kenapa? Karena firman yang kita dengar di hari Minggu tidak lagi kita ucapkan, tidak lagi kita perkatakan setiap hari kita jalani hidup kita. Sehingga ketika ketakutan itu melanda, kekhawatiran itu menyerang, kepanikan itu ada dalam hidup kita, kita mulai tawar hati, oh Tuhan, gimana ya? Kok hidup saya begini ya Tuhan? Oh, kenapa keadaan ini bisa terjadi menimpa hidup saya? Ada begitu banyak perkataan yang seringkali tercetus dari mulut kita ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai khawatir. Tetapi sayangnya perkataan itu bukanlah firman yang kita keluarkan, tetapi sesuatu yang membuat kita lemah, sesuatu yang membuat kita takut, sesuatu yang membuat kita stres. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo mulai perkatakan firman Tuhan. Karena janjinya jelas. Dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Bukan mudah-mudahan, berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap perkataan firman Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Hanya seringkali yang membuat kita goyah, yang membuat kita goncang adalah apa yang kita lihat. Kita udah berdoa, tapi kenyataan belum berubah. Kita udah bersekutu dengan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, tetapi keadaan belum kunjung berubah. Itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan istrinya Sarah. Janji Tuhan udah digenapi bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tetapi kenyataannya belum terjadi. Boro-boro satu anak aja belum. Tetapi Abraham tidak gentar, Abraham tidak goyah, Abraham tetap memegang janji Tuhan. Dan itulah yang Abraham nikmat. Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan dalam kehidupan Abraham. Saudara, saya percaya Tuhan mau menggenapi janji dalam kehidupan kita. Selama kita tetap terus memegang dan jangan tawar hati, selama kita tetap terus memegang dan jangan khawatir, maka engkau akan melihat kuncinya. Terus perkatakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, perkatakan firman Tuhan. Dengan kau memperkatakan firman Tuhan, engkau dapat mengcounter, engkau dapat menahan setiap panah-panah api yang membuat kita lemah, panah-panah api yang membuat kita down. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang menepati apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sampai hari ini kami percaya apa yang firman Tuhan sampaikan akan digenapi dalam hidup kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau menyertai kami, maka itulah yang terjadi dalam hidup kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan, itulah yang digenapi dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang menggantikan kami berperang, itulah yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Selama kami memperkatakan firman Tuhan, kami kuat. Selama kami memperkatakan firman Tuhan, kami maju untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang setiap hari mau memperkatakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga kehidupan kami berhasil dan beruntung dalam apa yang kami kerjakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus.
Bahkan mereka yang terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.